Oke. Sebelumnya selamat siang Bang Nandar. Ya, selamat pagi. Di sini masih pagi, Pak. Oh iya ya, pagi pukul 9 ya. Iya. Saya mau tanya, ini kenapa ya seorang debater seperti Bang Yonatan ini dan lain-lainnya, saya mengamati kenapa ketika kita berdebat tentang kepercayaan itu pihak dari Muslim itu selalu mencomot ayat Alkitab. Kok aneh gitu, seperti itu. Terus apakah memang seperti ini yang diminta oleh Bang Yun? Bang bertanya ya Bang, tadi sudah ada pertanyaan ya, biar dijawab sama Yonatan Nandar ya. Oke, Uni Rifa, mohon maaf ya, saya mau bicara sama Bang Yonatan ya. Ya, Tolonglah. tapi saya di sini narasumber. Iya. Saya berani nggak, brother? Gini. Penting bagi saya. Gini, brother. Di dalam Yang ditanya itu bisa nggak, bukan penting nggak pentingnya Bang. Yang ditanya Nandar itu Mohon abang maaf, bisa mohon nggak? maaf. Ini roomnya Iya, Bang tapi Nandar ya, mohon maaf. Iya, tapi saya di sini juga tidak moderator. suka. Saya tidak suka. Loh, saya juga tapi tidak suka. Anda juga jangan mengatur-ngatur saya Kamu loh. bukan, Uni Rifa ini kamu narasumber. bukan orang yang bisa ngatur. Bang Nandar kan. Ya, tapi segala kuasa telah diberikan kepada saya. Saya lebih berkuasa daripada Anda di sini. Bahkan Kalau lebih yang berkuasa suka daripada turun. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Bang Nanda, selamat pagi. Silakan, on cam. Anda belum bisa on cam. Silakan, bertanya saja satu. Kalau tidak on cam, bertanya cukup satu. Oke Bang Nanda, saya mau Suaranya kecil Bang. Suaranya kecil, sorry ya. Suaramu itu, aduh, kayak bisik-bisik gitu loh. Suaranya jelas Bang. Oke, lemas banget Bang. Kenapa? Gara-gara Yesus punya Tuhan? Enggak. Saya Suaramu Islam, itu, Bang. aduh, kayak bisik-bisik Halo, gitu loh halo. bro. Ya, halo. Agak-agak kencang dikit, ya kan? Soalnya Halo? banyak, Ya. iya. Oke. Coba ngomong. Oke.
Siap. Bang Nandar, ini terkait nabi palsu nih, Paulus nih. Ya, enggak Muslim apa Kristen dulu? Perkenalkan, Bang, saya Kristen. Bang, saya Muslim. Islam. Begitu, Islam jangan. ini. Iya, apa? Akun second account aja. Yes, I know. It's don't worry. It's not my business. Oke. Any question? Terkait nabi palsu yang dinubuatkan Yesus itu, Paulus itu sebenarnya berhasil ya menyesatkan murid-murid Yesus itu. Ada yang disesatkan, Bang? Ya itu semua itu otan-otan disesatkan. Barnabas kena, Petrus kena. Iya itu. Makanya di dalam Matius 24 nomor 24, si Mesias dan nabi palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Dan si Mesias palsu ini si Mesias palsu dan si nabi palsu ini akan bermujizat juga. Makanya orang-orang Kristen mengakui kalau si Paulus bisa menghidupkan orang mati tuh. Mujizatnya mirip seperti Yesus. Kata Yesus, hati-hatilah. Itulah ciri-ciri nabi palsu. Mujizatnya niru-niru. Ya, Yesus membangkitkan orang mati, si Paulus juga menghidupkan orang mati. Itu menurut otot-otot begitu. Makanya kata Yesus, si Mesias, si nabi palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Barnabas kena, ya, dan beberapa murid yang lain kena. Begitu, brother. Oh iya. Ada lagi? Udah cukup? Anda belum on cam, satu aja. Ada sih, saya mau nanya satu lagi terkait. Boleh, ini, satu lagi. Saya kasih diskon. Jadi kan Injil tuh banyak ya. Ada banyak tipe, banyak versi, banyak penulis kan. Nah itu tuh gimana sih cara mereka menjadikan ini yang ini kita ambil, yang ini enggak gitu loh. Kalau Islam kan jelas ya, semua memang dari Nabi Muhammad langsung di zaman Abu Bakar dimushafkan gitu kan, sampai sekarang gitu. Kalau Kristen itu gimana sih? Apa yang kitab-kitabnya itu pengumpulannya sekarang? Baik. Oke, saya jawab langsung. Saya kepunahan Roh Kudus nih. Saya tahu pertanyaan apa. Oke, makasih ya. Kalau Quran itu dihafalkan dan ditulis ketika Nabi Muhammad hadir, masih hidup di tengah kaum muslimin. Ya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan uktub, tulislah. Ya, tulislah. Jangan kau tulis selain daripada Quran, kata Rasulullah. Itu ada perintahnya. Dan ketika Rasulullah mau risalahnya berakhir, mau bertemu dengan Allah, ya, itu di bulan Ramadan Rasulullah menghatamkan 2 kali Quran. Ya, yang beliau bermurojaah itu di hadapan malaikat Roh Kudus, yaitu malaikat Gabriel, malaikat Jibril. Ini jelas Quran ini enggak yang mengkonfirmasi, yang memverifikasi itu langsung Rasulullah. Kalau Bible, Yesus Hamasyah terangkat ke langit pada usia 33 tahun atau 33 Masehi. Bible baru ada tahun 360 tahun, yang paling lengkap Kodeks Sinaiticus. Ini siapa yang memverifikasi? Nah, jadi dari sini saja jelas mana yang firman Tuhan dan mana yang bukan secara ilmiah, secara transmisi. Alah kadalah menggunakan istilah hebat nih, transmisi. Iya kan? Kalau Quran jelas, Quran itu adalah satu kebenaran firman Tuhan yang tidak dapat dan mampu diubah. Oke. Sebentar ya. Saya cek di YouTube dulu. 1, 2. 1. Sebentar ya. Oke, baik. Bismillah teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi semuanya. Oke, kita naikkan.
Cari debater Kristen yang paling hebat di ujung bumi ini, debat dengan saya. Yesus punya Tuhan. Ayo kan. Bingung kan. Halo, Bapak Silakan, Nanda. brother, Anda mau bertanya atau mau diskusi, saling tanya jawab, saling menanggapi. Kalau Anda tidak bisa on cam, Anda hanya bisa bertanya tanpa menanggapi, tanpa menyanggah. Anda sudah bisa on cam. Silakan pilih. Oke, ada satu pertanyaan. Iya, ini, Bang Nanda. ala kadala semar badrana ya, jawab dulu. Lu mau diskusi atau mau bertanya? Lu Mana jawab yang dulu. cakep, yang cantik? Lu mau bertanya atau lu mau diskusi? Kalau berdiskusi saling tanggap menanggapi, kalau diskusi sama saya wajib on cam. Tapi kalau misalnya, oh Bang Nandar, saya tidak bisa on cam, saya cuma bertanya, ya sudah, bertanya tanpa ada tanggapan, tanpa ada sanggahan. Ya, saya Silakan. mau bertanya dengan satu hal saja ya Pak. Pak siapa? Abang Nanda. Ya black lu. Iblis Ini lu. bagaimana? Bertanya itu on cam, Dudul. Gua sekarang sangar ya. Jadi gitu. Kalau Anda on cam, lu boleh nunjukkan data. Ini Bang, aku mau nanya ini. Tapi kalau lu tidak on cam terus membuka data, itu namanya gabrul. Ya, saya tidak menerima orang yang tidak on cam untuk berdiskusi. Kalau Anda belum bisa on cam, cukup Anda bertanya saja tanpa ada sanggahan, tanpa ada tanggapan. Kalau Anda sudah membuka kameramu menunjukkan gambar, itu artinya Anda diskusi. Wajib on cam, wajib tunjukkan wajahmu. Saya aja mirip Ariel, nggak merasa ini kaget, nggak takut, nggak malu. Ini saya aja mirip Ariel loh. Apalagi saya mirip Dono. Paham ya, Otan? Jadi kalian ini harus, aduh, masa gitu aja nggak ngerti si Otan? Baik teman-teman. Oke, naik aja. Lu nanya baik-baik, gua jawab baik-baik. Ya, kalau lu sudah bisa on cam, tunjukkan wajahmu. Ini Bang, wajah saya. Mohon maaf tak seganteng abang. Ya nggak masalah. Oh Nandar, kok jadi botol kau, botak dan tolol itu. Ah, ini ajaran-ajaran si Tungtung ini. Kan itu botak. Aduh, silakan on cam. Iya. Ini ajaran Tungtung kan gitu. Kau Sekarang dari saya tanya dulu, samamu. Sekarang saya tanyamu, si Paulus botak atau tidak? Judul Macet. kau itu dari dulu. Saya tanya sama ente, si Paulus botak atau ada rambutnya? Gak ngurus gua. Gak ngurusi Paulus aja botak, kok nggak urusin? Dasar Saya tanya Otan Bahlul. Si Paulus aja botak. Coba kau cari foto Paulus botak kepalanya. Kalau gua botak lu protes, kenapa kalau si Paulus botak lu nggak protes? Dasar Otan. Lu udahlah, nanya aja baik-baik, jangan body shaming. Jangan Nandar botak apa nggak itu nggak pengaruh. Nanya baik-baik, mau diskusi on cam. Ya. Oke, silakan buka wajahmu, buka kameramu, brother. Biar enak kita. Lu kalau buka kamera, lu mau nanya apapun gua jawab gitu loh. Silakan on cam. Oke lah, saya gak buka kamera tapi. Nah, begitu dari tadi. Silakan on cam. Kan enak kalau lu buka kamera. Lu nggak usah takut. Pakai baju. Pakai baju lu nggak sopan, itu ditonton ratusan orang. Lagi di laut panas. Hah? Lagi di laut. Apa sekarang pertanyaanmu? Oke. Nanti kita saling tanya jawab ya. Ini saya pengen tahu sebagaimana pemahaman dari Bang Nandar tentang Apa tuh? dari isi bunyi ini. Apa tuh? Itu bunyinya yang dikatakan, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurutkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul.
Terus? dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk. Itulah yang di bawah, nggak nampak. Oke, baik. Oke ya. Nah, Oke, itu mana ya, wajahmu? menurut Oke, mana wajahmu? Nah, begitu. Lu lebih ganteng lu daripada gua. Jadi harus aku pede lu. jawab ini. Iya, iya, baik. Kali aku ini Bang Nandar, gimana? Baik. Iya, oke. Pertanyaanmu apa di situ? Jadi di situ di dalam Ya, pertanyaanmu apa? Kan sudah dibaca lu. Islam itu Nah, pertanyaannya kayaknya apa? Enggak, pertanyaannya apa? itu Nggak usah. disuruh untuk dalam Taurat itu Bang, dalam Taurat Injil itu Iya, bagaimana? udah deh. Gua wakili pertanyaan lu. Gua wakili pertanyaan lu. Lu bertanya aja nggak bisa. Gua contohkan lu bertanya. Oke. Bang Nandar, di dalam Quran surat Al-Maidah tadi sudah saya baca. Ternyata Isa ini dikaruniakan oleh Allah Injil sebagai cahaya dan terang. Kenapa Bang Nandar nggak mengikuti Injil? Nah kan gitu harusnya. Bener nggak pertanyaan begitu? Di situ disebutkan betul kan? Nah begitu. Pertanyaan aja harus saya ajarin. Iya. Oke ya. Kamu diam. Masa merdanya aja susah. Ini oke, baik. Namanya kan belajar ya kan Bang? Iya, makanya bertanya aja saya ajarin. Bang Nandar, di situ dikatakan bahwa Injil ini sebagai cahaya dan petunjuk. Betul apa enggak Bang Nandar? Betul. Injil yang diterima oleh Yeshua Hamasyah, The Isa Mesiho, Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu adalah petunjuk dan cahaya. Terus kenapa Bang Nandar nggak beriman? Justru saya beriman dengan Injil, makanya saya seorang Muslim. Loh, bagaimana ini? Kalian harus membedakan Injil yang diterima oleh Yesus bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukan Injil Yesus, tetapi Injil yang dikarang oleh orang-orang yang tidak diketahui asal dan usulnya. Dan Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan, tetapi cerita tentang apa yang dikatakan Yesus, cerita tentang bagaimana Yesus hidup, yang mana di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pun dihilangkan selama 17 tahun dari usia 12 sampai 30 tahun. Jadi brother, Injil yang kami imani itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu Injil yang Bang Nandar imani apa? Baca Quran surat 61 ayat ke-6. Bang Nandar bunyinya bagaimana? Baik, saya bacakan, dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hada sihrun mubin. Alah adalah. Baik. Itu Quran surat 61 ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus mengatakan, aku ini adalah utusan Allah hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Indonesia, hanya kepada bangsa Israel. Satu, bukan ke orang Irian, bukan ke orang Sunda, bukan ke orang Jawa, tetapi kepada bangsa Israel. Apa kata Yesus? Yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah. Wa mubasyiram bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberikan kabar gembira dengan hadirnya, dengan datangnya suatu saat nanti Rasul dan Nabi yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Tetapi ketika Muhammad datang, mereka menolak sekonyong-konyong Nabi Muhammad dengan mengatakan ini dan itu. Ini syihrun mubin. Jadi inilah Injil yang kami percayai, bahwa Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Kalau Yesus menjanjikan si Paulus, itu nggak ada brother.
Bang Nandar, apakah di dalam gospel yang sekarang masih ada ucapan Yesus tentang Muhammad? Ada, saya bacakan. Ya. Oke, bisa saya Ya, sabar tanggapi dulu, Bang brother. Ini kan saya menjawab, lu kan bertanya gimana sih? Lanjut. Katanya mau belajar dari saya lagi menjawab. Ya, lanjut. Macam mana pula kau lai? Alamak, horas bah, mau lihat godang. Oke, saya bacakan Yohanes 16:13. Brother, perhatikan ini. Ini ucapan Yesus loh tentang Nabi Muhammad. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, inilah terjemahan. Makanya kenapa orang Kristen ini jarang yang bisa Ibrani, karena mereka terbuai, tertipu, terbohongi dengan terjemahan. Ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini terjemahan ini. Saya baca aja Ibraninya ya, dalam bahasa Ibraninya. Abalhu asirhu ruaha Ahmad. Tetapi apabila seorang laki-laki yang bernama Ahmad datang, keseyape yadri kethem emet. Ketika Muhammad itu datang, maka dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kilo yedaper me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela et aser husomia yedaper. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ya. Kemudian apa di sini? Pe'et habaot yodia lahem. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya pendeta-pendetamu itu nggak becus Ibrani, nggak becus Yunani, karena kalian nyaman dibohongi dengan terjemahan yang salah. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Yesus mengatakan ketika Muhammad itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang Kristen kalau disuruh berdoa, mau makan, bingung dia. Bapa kami yang di sorga dikudus. Jadi mau doa, mau makan, mau apapun doanya itu aja. Tapi dalam Islam, doa makan ada sendiri. Mau masuk WC ada sendiri. Keluar WC gupronaka. Mau keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Inilah implementasi, manifestasi dari yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16:13 bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Coba kau tanya pendetamu itu, di mana Yesus mengajarkan tentang pernikahan sampai dunia kiamat kurang 2 hari, brother. Yesus tidak pernah bagaimana mengajarkan tentang tata cara pernikahan. Dengarkan, brother, lu kan bertanya, gua menjawab. Ya, kalau kau tanya apa syarat sah dan wajib nikah, Yesus gak pernah mengajarkan. Kenapa? Di ayat ke-12-nya saya bacakan. Ya. Kenapa Yesus tidak banyak mengajarkan berbagai macam hal? Orang cuma 3 tahun, jadi presiden aja 5 tahun gak cukup. Yesus mengajarkan kerajaan Allah cuma 3 tahun, brother. Makanya gak cukup. Ini yang dikatakan Yesus. Ya, lihat nih. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak. Lalu siapa yang menyampaikan itu? Ahmad. Ini dalam bahasa Ibrani saya baca. Ya, dengarkan saya. Suara saya bagus nih. Oh, rabot yesli lehagit lahem. Apa kata Yesus? Masih banyak hal yang harus aku katakan kepada lahem. Kalau dalam bahasa Arab itu lakum. Elah si atem ainehem ya holim laset jod ahsyab. Ya, apa kata Yesus? Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sekarang inilah kalian dapat menanggungnya. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Dari mulai mau minum, ada minum sunahnya sambil duduk. Kau tanya Yesus, kau tanya Biblemu, bagaimana tata cara minum? Nggak ada Yesus mengajarkan. Ya, bagaimana tata cara ML? Nggak ada Yesus mengajarkan. Begitu. Dan
Di situ dikatakan, dan dia Ahmad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, semua yang dikatakan itu adalah wahyu yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Itu Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apa yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini sesuai banget. Ini kalau dalam bahasa Prancisnya itu Maction. Bukan si Paulus. Oke, saudara. Ya, sudah. Oke. Ada lagi? Ya, dari tadi Abang Nandar ini mengajari kita ya, tapi ntar berlebar-lebar lah. Bisa-bisa penuh dari gudang sampai nggak paham, tak kemana-mana lah lari-larinya ya kan. Oke Bang, tadi abangnya bilang bahwasanya Injil Taurat yang dibawa Isa itu bukan Injil yang diajarkan dari Yesus ya, seperti Matius, Lukas dan sebagainya dan lain-lainnya. Jadi jikalau memang bukan itu Bang, jadi Injil yang mana lagi yang dibawakan Isa kalau bukan Injil yang dibawakan Yesus? Gimana? Satu pertanyaan. Gimana, brother? Apa? Itu di mana Injil yang dibawakan Isa kalau memang itu bukan Injil yang dibawa Yesus? Baik. Tadi Abang Nandar Baik. bilang. Oke, saya ambilkan buku dulu ya, biar brother ini. Nanti ditujukan dengan dalilnya ya. Iya, saya tunjukkan. Nih, sabar ya, gua ambil dulu kitabnya. Orang Kristen nggak punya buku seperti gua. Nih, brother, lihat ya. Lihat, ini di depan saya ini ada namanya Tafsir Perjanjian Baru. Ini bukan karya orang Islam, ini data dari sumber kekristenan itu sendiri. Saya perlihatkan. Ya. Brother, lihat nih ya. Ini penerbitnya PT Canisius, anggota Seks. Oh yes, Seks sama penerbit Katolik Indonesia. Ya, dan anggota IKP. Yang kedua, ini ada ISBN-nya. Ya, kemudian ada di sini imprimaturnya, ada nihil obstatnya. Ini murni dari kekristenan. Oke, kita lihat ya. Kita lihat menurut para pakar Kristen itu sendiri. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini ya. Lihat. Injil menurut Matius. Pengarang tuh, pengarang ini bukan Yesus. Pengarangnya apa? Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 nomor 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 nomor 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi, seperti juga dengan pengarang kuno lainnya, halaman 19 kita buka sampai halaman 20. Baik, ini halaman 20 ya. Takutnya Nanda dilewati. Oke, enggak ya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Ini kalau dalam ilmu ulumul hadis, di dalam ilmu mustalah hadis, ini hadis maudhu. Kalau konsepnya semacam ini, enggak menjelas identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris, ternyata bukan murid Yesus, misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Nih, perhatikan ini konklusinya ya. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi si Matius itu Matius yang mana? Bingung. Ini para pakar loh. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini adalah data sumber dari kekristenan sendiri yang sudah mempunyai predikat ISBN. Oke. Bagaimana dengan Markus, Lukas, dan Yohanes? Dibuka halaman 165. Perhatikan brother ya. Ini halaman 165 nih. Jadi Bible itu nggak jelas. Memang kitab ini nggak jelas brother. Mohon maaf, ini fakta ya. Injil menurut Markus. Kita baca di sini. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Apa kau baca nih? Coba kau baca. Apa? Tidak diketahui.
Bagaimana kau beriman dengan sebuah kitab yang kau anggap itu kitab suci, tapi penulisnya tidak diketahui? Kalau dalam ilmu mustalah hadis, ini hadis maudhu. Jadi Bibelnya Kristen kalau dibandingkan dengan hadis itu setara dengan hadis maudhu, karena tidak jelas, sanadnya terputus, tidak diketahui. Makanya kenapa saya belajar Kristen 16 tahun tidak membuat saya murtad, karena tidak ada kebenaran kecuali hanya Islam. Allahu Akbar. Ayo ketik Allahu Akbar. Terguncang dia nih ya. Merem. Sampai merem. Kabur. Kabur. Kebenaran itu pahit, kawan. Kabur. Ya. Tak selamanya cinta harus saling. Wah, kadalah. Bobok. Silakan on cam, brother. Selamat pagi, salam Tuhan Yesus Iya, on adalah cam dulu, Tuhanmu on dan cam. Tuhanku. On cam, brother, silakan. Kirim dulu on camnya, kenapa nggak bisa? Ya, silakan. Fotonya cewek cantik, ternyata bapak-bapak. Memang otan ini. Ya, silakan on cam, brother. On cam, brother. On cam, brother. On cam. Saya turunkan dulu. Kadang otan ini suka nipu. Kita sudah semangat nih, ada cewek naik, ternyata bapak-bapak. Pret. Fotonya cewek, ternyata bapak-bapak. PHP otan ini. Udah gitu nggak mau on cam. Kita udah lihat nih, wah cewek ini ya, asik nih debat sama cewek. Bapak-bapak. Silahkan, nggak apa-apa bapak-bapak juga ya. Ini ada budak gembala nih. Nah, ini cewek ini kalau ini nih. On cam. Enggak, lu kenapa turunin? Biar aja dulu. Dia kan, turun kalau- sendiri. Gini loh, kalau yang nggak bisa on On cam, cam. jangan kasih muka. Gue lagi belum pakai alis, gue pakai alis Oh iya, dulu. udah. Oke, lu diam dulu deh. Apa tuh? Hantu laut. Jadi gini, maksud gua, metode yang baik itu jangan semua on cam, biarkan. Iya kan ada udah yang gua. nggak bisa on cam. Rifa. Oke, lu Diam dulu, dengerin dulu gua. jangan mau- Enggak, jangan dengerin dulu gua, mau- dengerin dulu gua. Ini serius. Tanya teman-teman. Jadi gua sudah menggunakan konsep lu. Sudah menggunakan metode yang lu pakai. Yang mau bertanya, silahkan bertanya, tidak harus on cam. Tapi tidak ada tanggapan, tidak ada sanggahan kalau aku ya. Tapi kalau kalian mau ada tanggapan, ada sanggahan, itu wajib on cam. Nah, tadi dia Iya, nggak mau on cam, ya sudah. Berarti bertanya aja. Cuma dia yang nyerocos terus. Jo. Nggak tahu. Ya udah belum ludah kudus aja ludah. Nah, ini ada naik nih. Ini uni aja deh kalau menghadapi kayak gini. Uni aja nih. Oke. Gue mau pakai alis, gue lagi pakai alis. Oke lah. Oke, kita naikkan. Oke, brother. Iya, brother. Oke, brother, silakan mau berdiskusi atau mau bertanya. Ya. Coba saya nanya nih, Anda mau berdiskusi atau bertanya? Ini saya kasih tahu rule-nya. Hayabusa, dengarkan saya dulu. Kalau mau diskusi, kalau diskusi itu kan ada tanya jawab, ada nanya, ada penjawab, ada tanggapan. Nah, kalau metode semacam itu, maka harus on cam. Tapi kalau Anda hanya bertanya, tidak ada tanggapan, tidak ada sanggahan, tidak apa-apa, kamu close cam aja. Kamu mau pilih yang mana? Mau yang pertama atau mau yang kedua? Saya mau pilih semua karena saya punya Ya kalau skill. pilih semua on cam, brother. Kalau pilih semua on Ya. cam.
Silakan Om Dengar Kem. dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Kem. Lu, ya ini Ayah busa, ayah busa. Iya. Jangan kayak anjing ya, jangan kayak anjing ya. Jangan Aduh, kayak anjing. itulah kau ini orang muslim katanya Ya, suci. jangan kayak anjing. Enggak, Yesus yang bilang, Yesus yang bilang. Coba aja Yang nggak mengatakan manusia kayak anjing itu Yesus, bukan saya. Jangan kayak anjing ya. Kau Buka tuh mulut, anjing. buka Kalau mulut, kau- buka mulut, buka mulut. buka mulut. Baik. Nah ini baru nih Bapak nih. Pak, Silakan. aku di Kristanto. Bertanya aja. Baik, Muslim Bapak Kristen ini mau udah siap belum? Kalau udah siap gua kasih kuasa nih. Udah. Oke, segala Udah. kuasa Gua cuma- di Komal ini telah kuberikan kepada Bunda Gembala karena adab di dalam Islam yang lebih berilmu lah yang mendominasi untuk berbicara. Ya, segala kuasa telah kuberikan kepada Bunda Gembala. Apa yang dia katakan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia katakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bunda Gembala, silakan. Tafadhol. Taqwa Zuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi saya buka kamera. Sebentar. Oke, selamat pagi. Supaya meminimalisir penghujatan, meminimalisir penyesatan, maka kami orang Islam ya, orang Islam itu diizinkan dialog, tapi dengan syarat. Pertama dengan cara yang terbaik ya, kecuali terhadap orang-orang zolim ya. Nah, jadi kalau kalian adalah orang-orang yang ingin diskusi baik-baik, tempatkan diri kalian seperti yang kami minta. Pertama, kalau kalian itu adalah orang yang awam, tidak banyak mengerti apa-apa, tidak pernah belajar tentang keagamaan, maka silakan bertanya saja, biar kami yang membantu kalian mencarikan data dan menjawab pertanyaan kalian. Nah, monggo. Tapi kalau kalian memang adalah orang yang memiliki pemahaman, menurut kalian seperti apa, kalian sudah membaca buku, sudah belajar, maka kalian boleh menyampaikan pandangan kalian. Tapi diskusinya tidak boleh adu mulut. Ya, kecuali kalian menyatakan apa yang kalian nyatakan harus kalian buktikan, apa yang kalian tanyakan itu kami yang menjawab. Seperti itu rule-nya. Apa yang kalian nyatakan harus dibuktikan, pasti saya minta buktinya. Kalau kalian tidak tahu, tidak siap dengan data, jangan menyatakan, bertanya saja. Seperti itu. Apri Kristanto, monggo. Saya mau tanya, ini roomnya Bang Yonatan atau Bang Umi Rifa ini? Ini roomnya Yonatan Nandar, tapi saya narasumbernya di sini. Karena saya cuma mau bicara sama Bang Yonatan ini. Oh ya udah, silakan Nandar. Boleh kan? Nandar, boleh kalau Nandar mau, tergantung Nandar. Apa itu Pak? Kalau Mau dia bicara mau, apa maksudnya ini? silakan. Gak tahu, dia mau bicara. Pokoknya kalau Nandar mau silakan, kalau Nandar nggak mau silakan turun, gitu aja. Ya, apa Pak? Mau bicara apa? Nah, oke. Sebelumnya selamat siang Bang Nandar. Ya, selamat pagi. Di sini masih pagi, Pak. Oh iya, ya pagi pukul 9 ya. Iya. Saya mau tanya, ini kenapa ya seorang debater seperti Bang Yonatan ini dan lain-lainnya, saya mengamati kenapa ketika kita berdebat tentang kepercayaan itu pihak dari Muslim itu selalu mencomot ayat Alkitab, dan Umi sendiri juga sudah bilang bahwa Alkitab yang kita pelajari, kita imani itu adalah cerita. Jadi ketika umat Muslim ini mencomot tanpa melihat satu ceritanya, rasanya bagi kami kok aneh gitu, seperti itu. Terus apakah memang seperti ini yang diminta oleh Bang Yon? Bang, bertanya ya Bang. Tadi sudah ada pertanyaan ya, biar dijawab sama Yonatan Nandar ya. Oke, Uni Rifa, mohon maaf ya, saya mau bicara sama Bang Yonatan ya. Ya, Tolonglah. tapi saya di sini narasumber. Iya, kalau saya kamu tahu. kalau Iya, saya kamu tahu. gini, Apri diam dulu ya. Tadi kamu bilang mau bicara sama Nandar, tapi kamu sebut-sebut nama saya. Makanya jangan sebut-sebut nama saya, yang pertama. Yang kedua,
tolong di sini bukan kamu saja yang harus didengarkan, Apri. Tadi kamu kan mau bertanya, ya udah, biarkan Nandar menjawab. Jangan kamu sudah bertanya tapi kamu sendiri yang menjawab gitu loh. Ya, biar Nandar menjawab, oke? Silakan Nandar, jawab Nandar. Kita nggak ada waktu untuk curhat. Lanjut. Iya, baik. Ini konteksnya adalah diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama. Saya nggak pernah mencomot, tetapi pembahasan saya yang tidak lepas daripada Bible ketika orang Kristen bertanya tentang gospel dan Injil. Gospel dan Injil yang diyakini oleh Kristen kan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, jadi kalau saya menggunakan di luar itu, kalian memang pijakannya itu adalah gospel yang kalian imani atau Bible yang kalian imani. Kalau kalian bertanya tentang iman saya, tentu saya jawab dengan iman saya. Karena kalian yang dibahas pertanyaannya yang berkorelasi dengan Bible, ya tentu rujukan datanya ya dari Bible itu sendiri. Kecuali kalian bertanya tentang Islam, ya rujukannya adalah Quran, rujukannya adalah hadis. Yang kita perbandingkan di sini kan contoh tadi nih, tentang ada orang Kristen yang bertanya tentang ini tadi barusan siapa namanya itu ya, lupa lagi saya, Jenal atau siapa, si Jen. Nandar, di dalam Al-Qur'anmu dikatakan bahwa Injil itu adalah terang dan cahaya. Lah, saya betul, saya katakan itu adalah iman Islam kalau Injil itu adalah cahaya dan petunjuk. Tetapi Injil yang kami imani bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil yang diterima oleh Yesua. Kenapa? Karena ditulis ratusan tahun setelah Yesua terangkat ke sorga. Menurut iman Kristen, dalam iman kami nggak pernah ada manusia ke sorga. Ya, maksudnya tidak pernah Yesus ke sorga kecuali ke langit kedua. Karena yang ditanya Injil, yang ditanya gospel, saya sudah menjawab. Nah, lalu Injil yang mana, Bang Nandar? Ya, Injil yang diterima oleh Yesua atau Isa Al-Masih, contohnya adalah Quran surat 61 ayat ke-6. Jadi saya tergantung pertanyaannya tentang apa, maka saya komparasi. Tidak semuanya Bible. Makanya abang kalau lihat dari tadi kan penjelasan saya semacam itu. Kan ada orang Kristen itu tanya, lalu Injil yang asli yang mana, Bang Nandar? Injil yang asli sekarang nggak ada. Tetapi Al-Quran sudah mengisyaratkan Injil yang asli itu Injil yang diterima oleh Yesua atau Isa Al-Masih. Contohnya mana? Quran surat 61 ayat ke-6. Dan ayat-ayat yang lain sebetulnya banyak. Ini salah satu di antaranya saja. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Itulah Injil yang diterima oleh Yesus. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, ya, hanya kepada bangsa Israel. Kata Yesus, ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, dan aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah. Wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira tentang hadirnya, tentang datangnya seorang Rasul, seorang Nabi yang namanya Ahmad. Itulah Injil yang diterima oleh Allah kepada Yesus, dan Allah menceritakannya kembali di dalam Al-Quran. Bukan diterima oleh Allah, Injil yang diterima oleh Allah. Yesus atau Isa yang diwahyukan Allah kepada Yesus melalui Roh Kudus atau Gabriel alaihissalam. Begitu, brother ya. Oke. Terus yang kedua, sabar nih. Yang kedua tadi mengatakan, kenapa kalau orang Islam itu mengutip-ngutip gospel, kok kenapa tidak seluruhnya? Ya, kalian sendiri kan di dalam gospel itu ada perikop tentang berbicara. Contoh, Matius 7, 15-23 berbicara tentang nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Ketika saya berdiskusi menggunakan perikop itu, maka saya tekankan nabi palsu itu adalah si Paulus. Sesuai dengan perikopnya. Kalau Yohanes 16:13, kalau Anda mau baca satu perikop pun, itu tetap merujuk kepada Nabi Muhammad. Secara apa? Secara analisa yang saya pelajari selama ini, baik di dalam pendekatan bahasa maupun pendekatan historikal. Begitu, brother. Paham? Itu menurut versi Islamnya ya, Bang. Lo enggak. Berbicara tentang apa dulu nih? Kalau berbicara tentang Bible, ya berdasarkan Bible itu sendiri. Contoh beginilah, brother, saya kasih contoh ya. Yang Yohanes 13 tadi aja, Bang. Yohanes 16:13. Nah, Yohanes 16:13 itu. Itu kan dari perikopnya judulnya apa nih? Oke. Nah, ya, perikopnya pekerjaan penghibur.
perikop ini berkorelasi dengan Yohanes 14 ayat ke-16. Ya, nih Yesus menjanjikan apa? Penghibur. Di ayat ke berapa tadi? 16-nya nih. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Ini siapa? Roh Nah, makanya saya Kudus. bahas Roh Kudus. gimana? Yaitu roh kebenaran. Yang itu yang kami amini adalah Roh Kudus kan? Ya, itu iman Anda. Kalau tekstualnya tidak begitu. Makanya kita kembali sekarang saya tanya. Yohanes 16 ayat 13. Anda bisa bahasa Ibrani nggak, brother? Gini. Tidak penting bagi saya. Gini, brother. Di dalam Yang ditanya itu bisa nggak? Bukan penting nggak pentingnya, Bang. Yang ditanya Nandar itu Mohon abang maaf, bisa mohon nggak? maaf. Ini roomnya Iya, Bang tapi- Nandar ya. Mohon maaf. Iya, tapi saya di sini juga tidak suka. moderator. Saya tidak suka. Loh, saya juga tapi tidak suka. Anda juga jangan mengatur-ngatur saya loh. Kamu bukan, Uniripa ini kamu bukan narasumber. orang yang bisa ngatur. Bang Nandar kan? Ya, tapi segala kuasa telah diberikan kepada saya. Saya lebih berkuasa daripada Anda di sini. Bahkan Kalau lebih yang berkuasa suka daripada turun. saya. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Saya tidak Silakan pamit aja, turun aja. Kami nggak ada pernah mengundang Anda loh. Kami nggak ngundang Anda. Anda yang naik kok. kita mengundang, tapi yang ACC yang terima Bang Nandar loh, bukan Anda loh. Iya, Anda tapi yang itu samu, yang atas- seolah-olah iya, kalau so saya- jago. oh, enggak, bukan. Anda Saya so bukan jago. tamu. Nih. Tidak seperti ini, bukan seperti Contohnya ini. nih, saya bisa turunkan Anda nih. Saya bukan tamu. Saya adalah narasumber di Komal ini. Segala kuasa telah diberikan ke saya. Begini loh, Kristen tuh tahu diri lah. Banyak sekali kalian itu yang takut dengan saya karena diksi yang saya gunakan itu membuat jantung kalian itu copot. Karena yang saya katakan itu kenyataan. Contoh, saya katakan kalian nggak tahu diri. Pertama, nggak tahu dirinya adalah ini Komal Nandar, betul. Tapi segala kuasa telah diberikan kepada saya. Kalau saya mendengar ada pernyataan yang merusak peradaban, saya akan potong. Contoh pernyataan yang kau bilang tadi, Bang. Di sini kan bukan gini loh, bro. Di sini kan saya dan Nandar ini memberikan waktu kami, mendedikasikan waktu kami untuk kalian bertanya. Artinya kami yang menyanggupi untuk menjawab pertanyaan kalian kan. Tapi bukan menyanggupi diri untuk menjadi budak kalian. Nandar ini selagi ada di depan mataku, takkan kubiarkan satupun orang menghina dan merendahkan dan memperbudak dia. Asal kalian tahu. Bukan cuma Nandar loh. Di room di mana aku berada, yang punya Komal, ku haramkan di depanku diperbudak sama Kristen. Salah satu ciri-ciri diperbudak Kristen, diatur Kristen. Contoh, jangan gini, jangan gitu. Kau siapa? Kau siapa ngatur-ngatur yang punya Komal? Lalu kau bilang, ini kan Komal Nandar. Ini kan Komalnya Nandar. Betul. Terus kenapa kau ngomong, hei, kau nggak dengar tadi? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku bisa meludahi bapak moyangmu sekalipun kalau aku mau. Tapi aku nggak mau. Ya kan nggak bisa aku ludahi bapak moyangmu. Nah, mungkin bagi kalian diksi Syrifa kan terlalu kasar. Nah, kenapa wajib harus ada orang sepertiku yang berbicara terang-terangan? Lebih baik kasar tapi jujur daripada kami kan ajaran kasih tapi bohong. Lebih baik keras dan kasar tapi benar yang disampaikan dan jujur. Lebih baik terguncang jantung kalian, bergeser dari tempatnya, otak kalian berserak, daripada kami manja-manjakan kalian baik-baik tapi kalian sesat. Itu kenapa akhlak perempuan dalam Islam di akhir zaman ini seperti aku akhlaknya. Tidak boleh kami. Abang mau bertanya apa? Abang kalau mau bertanya, Bang, 5 jam, biar kami 1 jam mendengarkan. Hei biawa, kau pikir ini tempat gereja, penginjilan gak apa, pembiblosan kau, penyesatan? Ini bukan gereja. Di gereja kau boleh seenaknya kau, ya, bicara tanpa ditanya. Ini room treatment untuk serigala berbulu domba dengan cara disetrum, cetret. Diberi obat untuk para orang domba yang akalnya sakit. Dielus-elus untuk anak domba yang masih unyu-unyu, masih kecil, belum ngerti apa-apa, dielus-elus sama saya dan Nandar. Dinyanyikan lagu domba bobo, oh domba bobo, disayang. Tapi kalau kalian serigala berbulu domba, akan kami elus-elus, gigit kalian, kami setrum, jujut. Kami tanya, apakah Tuhanmu beranus? Apakah Tuhanmu berbulu? Menyakitkan memang. Makanya jangan sembah Tuhan beranus.
Kalau rasanya tak kuat mendengarkan pertanyaan, apakah Tuhanmu beranus? Jangan sembah Tuhan beranus. Ya. Kalau ingin dielus-elus, tunjukkan ciri-ciri anak domba yang tersesat di sini. Saya mau tanya Unirifa, saya mau tanya Yonatan Nandar. Ya memang saya tidak mengerti, tapi saya pernah membaca buku ini. Kami akan cintai kalian. Oh ya anak bunda, saudaraku mau tanya apa? Yang mana? Oh yang Al-Quran ini sebentar ya, saya buka dalilnya dulu ya. Saya baca tafsirnya dulu ya. Sabar ya. Saya baca dulu. Oke, izinkan saya membaca lafaznya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enak the treatment. Tapi ketika kalian di sini, kenapa kalian sembah batu? Berharap kalian bertanya, kenapa kalian sembah batu? Lalu aku menjawab, tidak saudaraku, kami tidak nyembah batu. Bukan gitu jawaban yang akan kalian dapatkan. Hei biawak, sejak kapan kami nyembah batu? Bukankah Yesus yang batu, penjuru dibuang oleh tukang bangunan? Begitu cara menjawabnya. Kenapa begitu? Karena kami adalah orang yang diperintahkan bersikap adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bertemu serigala, kami cabut bulunya. Bertemu anak domba, kami kandangi. Bertemu domba yang sudah tua bangka, kami kandangi. Kami kandangilah, kami kulitilah kalau bisa. Bertemu dengan anak domba yang masih unyu-unyu, kami gendong, kami nyanyikan lagu. Timang, timang, dombaku sayang, janganlah mencret, bunda bernyanyi. Begitu. The sound the pit, the sound the pit, the sound the ship, the sound, gitu loh. Ya, seperti itu. Pendeta Lemon, jangan naik dulu. Ya, jangan naik dulu Pendeta Lemon. Jangan banyak-banyak dulu kita. Nanti kalau malam mau nongkrong-nongkrong beramai-ramai nggak apa-apa. Sekarang ini lagi model ini ya. Halo Pak Susanto. Selamat pagi, assalamualaikum. Agamanya apa Pak? Islam ini. Oh Islam. Ya udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya bagus. Sudah teruskan saja. Itu aja. Udah. Oh gitu. Udah. Jadi begitu kami ya. Bukan seenak-enak nenek moyangmu. Aduh. Oke, kita materi kajian aja. Nenek batuk, cu. Nenek batuk. Boleh kalian itu. Saya takut sama Unirifa, soalnya Unirifa galak. Unirifa galak banget. Harus. Kalau kalian tidak takut sama saya, berarti kalian nggak ada otak. Kenapa wajib takut sama aku ini? Wajib takut. Oten yang berpikir wajib takut. Kenapa? Gimana nggak menakutkan diksiku coba? Mau menyerang Islam? Kemarin advokat, lu tahu nggak Nandar kemarin pengacara di tempat Ustadz Yusuf Hei? Advokat dia. Terus dia gini, ini gue jelasin sama lu ya. Dia advokat, terus ada sarjana hukum di belakangnya, orang Kalimantan dia. Jadi dia naik ke atas. Dia kan Ustadz Yusuf PI sama ini kan lembut. Pas gua yang jadi narasumber kan. Bagaimana menurut kalian ya Mbak Rifa, menurut Ibu dan Ustadz tentang kejadian yang terjadi di Italia itu? Kenapa agama mereka begitu? Aku tanya, kejadian apa di Italia? Itu loh yang saya lihat di Italia. Iya Pak, kejadian apa di Italia? Kan lucu Nandar. Dengar botak, bukan pengacara nih. Dia mempertanyakan masalah sama kita, tapi dia nggak kasih masalahnya. Dan kita nggak pernah tahu permasalahan itu. Kita nggak cari tahu gitu loh. Ada apa? Itu loh gereja dirusakin. Di mana peristiwanya itu Pak? Itu lihat aja Mbak, kan kurang ajar. Dia yang membawa narasi, dia merepotkan kita, nyuruh kita cari permasalahannya. Capek gue carikan. Terus gue bilang, yang ada itu kejadian di Brazil, mana di Prancis yang kalau tidak salah. Seorang pria bernama Abu Bakar Cisi itu ditikam 50 kali sama orang Kristen sambil meneriakkan kebencian kepada Islam. Tuh. Ya, nih, gue bilang gitu, tapi gue lama, ya.
Abu Bakar Cisi itu ditusuk 50 kali. Lu tahu nggak kisah itu? Baru kejadiannya baru-baru ini loh. Lu tahu nggak? Nih, gue tunjukin sama lu ya. Jadi ada kejadian di nih gue kasih sama kalian ya teman-teman ya. Jadi mereka itu mau memframing agama kita dengan perilaku umat Islam, tapi mereka lupa kalau kelakuan agama mereka, orang yang seagama dengan mereka tuh lebih bejat jauh. Mungkin kalau levelnya itu umat Islam itu levelnya 20, mereka tuh levelnya 150 guys. Bandingannya gitu, perbandingannya begitu memang. Nih kita tunjukin nih ya, ditikam 50 kali. Ini saya tunjukin sama kalian. Oh, di laptop aja deng. Nih, seorang muslim di Perancis ya. Nih aku tunjukin. Ini kejadiannya di Perancis teman-teman, dan ini kejadiannya baru-baru ini ya. Pria muslim di Perancis. Ini baru agamanya brengsek. Karena agamanya yang membuat dia begitu ya. Kenapa bisa kita katakan agama? Karena laki-laki ini membenci agama Islam dan agamanya Kristen, dan dia memang dikatakan sebagai pembenci Islam. Nih, kalian memang saya ini orangnya kritis, nggak bisa dibodohi. Kenapa banyak oten yang takut sama gua Nandar? Karena gua itu langsung saset gitu loh. Jadi ketahuan memalukan kelakuannya di depan kita, nggak ada data bicara. Itu saya. Nah, kenapa dia mau sama lu lebih lembut daripada gua gitu sebenarnya. Nih, seorang muslim di Perancis ditikam 50 kali di dalam masjid hingga tewas. Dan lu tahu kapan ini terjadi? Tahun 2025, tanggal 28 April. Nih, tanggal 28 April kemarin tahun 2025 ya. Kemarin meninggal. Dan ini siapa? Lu tahu ya yang membunuhnya siapa? Nih. Nih, orang yang Islamfobia Nandar. Nih. Pelaku yang disebut pejabat Prancis sebagai Islamfobia memfilmkan kejadian sambil meneriakkan kebencian terhadap Islam. Tuh loh. Memang betul Nandar. Jadi memang mereka tuh memang binatang. Kalau mereka itu di tempat mereka tuh mereka binatang. Cuman mereka sok baik. Lu lihat kemarin si syair itu kan, si syair Hindu itu kemarin kan, yang ngaku-ngaku Hindu itu. Udah berapa hampir setahun loh dia. Gue kenal dia tuh kayaknya udah 6 bulan pas tahunan deh. Banyak itu pria Hindu sok baik depan kita. Terlihat baik depan kita, memang terlihat baik. Baik, lemah lembut di awal. Kan gini loh, penyesat itu kan kata Yesus itu serigala berbulu domba. Mereka tuh di awal baik-baik. Semdon. Kalau mau naik minta permintaan naik, bro. Sok baik kan mereka itu. Tapi kalau mereka sudah ke pojok argumennya, mereka langsung menghujat. Itu kelakuan mereka tuh. Makanya aku bilang kayak anjing. Anjing itu kan gitu. Pertama kan dia kayak biasa anjing itu, tapi kalau udah mulai terganggu dia gigit. Sama kayak ular. Ular kan pelan-pelan. Pas kejepit matok. Makanya mereka diumpamakan seperti anjing dan ular. Yang mengumpamakan mereka seperti anjing adalah Al-Quran. Yang mengumpamakan mereka anjing adalah Al-Quran dan Yesus. Dan mengumpamakan mereka seperti ular adalah Yesus. Ya, silakan Samadon. Agamanya apa Samadon? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Yuni sama ya Bang Adek? Ya, baik, Bang. Sudah saya salurkan pada Bang Farouk Sianapa. Masya Allah, sekitar 4 juta. Jadi 300 juta tu buat misi kamulah. Yang lagi 100 tu buat abang Yonatan Nanda ke Surabaya. Masya Allah. Subhanallah. Bang Samadon, saya pribadi Pak Ji mengucapkan sangat terima kasih kepada apa yang Pak Ji upayakan. Semoga kami semakin semangat. Lagi sekali ya Bunda Gembala, jangan berterima kasih sama saya. Alhamdulillah kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Kita sama-sama berjuang. Saya tak pandai cakap, tapi saya buat apa yang harus saya lakukan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ji. Insyaallah. Okey, assalamualaikum. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Masya Allah, tabarakallah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam.
dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.